kita harus cukup dewasa sebagai bangsa ya, karena bangsa dimanapun di dunia itu nggak ada satu ras, nggak ada suatu bangsa tercipta dari satu ras, impossible dan tidak pernah ada dalam sejarah. Ya apa sudah ada kan istilahnya pemeriksaan DNA ternyata saya dari sini gitu. Iya. Campur-campur itu sudah. Nah saya sendiri pernah cek DNA itu ternyata banyak sekali ras yang terkumpul di dalam DNA saya. Artinya dari macam-macam ras dan suku dan lain sebagainya. Saya kira tidak pernah ada ras murni, suku murni. Saya kira tidak ada. Dan tidak ada bangsa, apalagi bangsa besar yang terdiri dari satu suku, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya di channel Kupas. Seperti biasa, di sisi kiri saya Ustadz Musa Kazim, pembicara kita. Pada kesempatan kali ini, di akhir tahun 2021, kami akan ngobrol dan sharing dengan para pemirsa sekalian tentang catatan akhir tahun channel Kupas, yaitu tentang apa-apa yang pernah dibahas oleh channel Kupas berikut mungkin perkembangannya hingga akhir tahun ini, baik itu kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di dunia internasional maupun di dalam negeri. Baik, Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ada beberapa isu yang kita bahas selama atau sepanjang tahun 2021 terkait dengan dunia Islam, yaitu adalah persoalan agresi Arab Saudi terhadap Yaman yang kita tahu, setidaknya saya itu mengalami imbase. Selesai tidak, tapi juga Arab Saudi juga tidak ada perkembangan kemajuan pasukannya. Ya, saya kira agresi Arab Saudi ke Yaman ini seperti banyak sekali pengamat Timur Tengah sampaikan, harus segera diakhiri untuk kebaikan Arab Saudi dan juga Yaman, karena agresi itu biasanya punya target dan punya tenggat waktu, strategi, rencana dan lain sebagainya. Agresi ini sebaliknya hampir tidak ada strategi dan tidak ada satupun target yang tercapai. Harusnya secara de facto atau secara praktis agresi ini harusnya diakhiri. Kalau tidak, hanya akan menguras sumber daya dari Arab Saudi dan juga menghancurkan Yaman tanpa ada suatu outcome dari sebuah perang. Karena perang itu kan ada tujuan. Perang mesti ada tujuannya. Nah, banyak sekali tokoh internasional, bahkan juga menariknya elit Arab Saudi sendiri yang sudah mengungkapkan sebaiknya perang ini diakhiri dan dicarikan jalan damai. Apalagi dari sisi lain kita melihat bahwa selama 6 tahun perang ini, alih-alih Arab Saudi itu berhasil melumpuhkan pihak musuhnya yaitu Yaman, sebaliknya justru 3 tahun terakhir ini justru pihak Yaman yang meningkatkan ofensifnya ke Arab Saudi, sehingga 2 hari atau 3 hari yang lalu itu sebuah daerah yang namanya Al-Yatama yang berada dekat dengan Al-Jauf itu jatuh ke tangan pemerintahan Sana'a atau kelompok Houthi atau yang disebut sebagai Komite Populer yang semula bertahan tapi sekarang justru merangsek masuk ke wilayah Arab Saudi sendiri. Jadi Al-Jauf itu atau Al-Yatama itu sudah masuk wilayah Arab Saudi. Ya, memang Al-Yatama ini secara historis adalah bagian dari Yaman, tetapi praktis sejak 60 tahun Al-Yatama ini dikuasai oleh Arab Saudi, dan jadi 6 dekade sudah berada dalam kekuasaan Arab Saudi, tapi kini direbut kembali. Dan wilayah ini 1.200 km persegi ini berada langsung di dalam wilayah Arab Saudi, dan itu berdekatan dengan wilayah Najran, Al-Jauf ya, kegubernuran Al-Jauf,
dan juga dekat dengan Manfat Al-Khadrah yang merupakan akses masuk Arab Saudi ke wilayah Yaman Selatan, bukan Yaman Utara. Jadi Yaman Utara berhasil menutup akses Arab Saudi ke wilayah Yaman Selatan. Sedemikian sehingga suplai Arab Saudi ke tentara dia atau proksi dia di Yaman itu terputus. Dan ini artinya memang situasi berbalik. Dan kalau ini dilanjutkan, saya kira Arab Saudi itu akan semakin terdesak ya, dan kemungkinan besar tidak ada jalan keluar lain ketimbang menyerah, dan sangat rugi bagi Arab Saudi kalau akhirnya justru berhasil dikalahkan oleh Yaman. Padahal kan sebetulnya sebaiknya sebagai tetangga itu ada resolusi damai lah, itu yang kita harapkan. Gitu. Ya, kita dulu juga pernah membahas ada exit strategi yang diinginkan Saudi atau dipikirkan oleh elit-elit Saudi itu adalah perbaikan dengan Iran. Jadi melalui Iran mereka ingin melakukan atau menyelesaikan persoalan agresi atas Yaman ini. Itu bagaimana Ustaz? Ya, tampaknya itu yang sedang diupayakan oleh pihak Arab Saudi dan juga pihak-pihak mediator lainnya seperti Uni Emirat. Dan belakangan misalnya hubungan Uni Emirat atau langkah Uni Emirat untuk memulihkan hubungan dengan Suriah itu juga tujuannya adalah mendekat ke Iran. Dan saya kira, dan begitu juga dengan langkah mediasi dari Irak, saya kira ini semua arahnya adalah memberikan jalan keluar bagi Arab Saudi untuk dapat berdamai dengan Yaman melalui jalur atau exit, jalur keluar yang bisa mungkin ya menyelamatkan air muka dari Arab Saudi. Karena kalau perang ini berlanjut, para analis militer mengatakan bahwa perang ini tidak akan berbalik. Jadi kalau kita bicara misalnya Arab Saudi itu kan kita ibaratkan seperti Mike Tyson, kekuatan besar. Tapi Mike Tyson tuh biasanya kalau sudah rondenya lebih dari 3, karena dia harusnya itu di ronde pertama, ronde kedua, bahkan kadang-kadang setengah ronde dia bisa kalahkan musuh. Tapi terbukti ini kan sudah ronde 6. Nah, ini kan berarti kelihatan sekali bahwa pukulan-pukulan Mike Tyson itu tidak mempan ya, tidak efektif. Dan berarti musuh, artinya dalam hal ini Yaman, bisa menjatuhkan Arab Saudi, dan itu akan mempermalukan Arab Saudi dan akhirnya mempersulit dan memperuncing masalah, dan akibatnya bisa jadi Arab Saudi sendiri mengalami konflik internal dan seterusnya yang sebetulnya itu tidak diharapkan oleh siapa-siapa yang ada di kawasan. Saya kira begitu. Ya. Kita beranjak ke Israel. Nah, ya. Ini kemarin dilaporkan bahwa Israel menyerang pelabuhan Latakia, Latakia itu kota pelabuhan di Suriah, dan menghancurkan kalau tidak salah 2.000 apa 3.000 kontainer. Betul. Luar biasa banyaknya kerusakan atau besarnya kerusakan yang ditimpakan oleh Israel. Nah, ini konteksnya apa sih? Terus bagaimana nih Israel ini beberapa kali ini nyerang Suriah tanpa konsekuensi? Ya, ini sebenarnya memperlihatkan kepada dunia bahwa Israel ini seperti sama sekali tidak mengenal hukum internasional, tidak mengenal kedaulatan negara, dan secara historis sudah terbukti bahwa Israel menginvasi hampir semua negara jiran. Ya, ini suatu perbuatan yang sangat brutal dari sebuah negara atau rezim yang baru dibentuk. Ya, vis-a-vis negara-negara di sekitarnya. Anda bisa bicara Israel itu baru 1948 terwujud ya secara ilegal di wilayah Palestina, bisa menginvasi Mesir yang usianya ribuan tahun, menginvasi Suriah yang usianya juga ribuan tahun, menginvasi Libanon yang usianya ribuan tahun, menginvasi Yordania yang juga usianya jauh lebih tua daripada rezim ini. Jadi rezim ini memang perlu dididik atau dijinakkan secara lebih serius oleh seluruh kekuatan di dunia, terutama kekuatan yang mengharapkan perdamaian. Karena apa yang terjadi kemarin itu, serangan pada 29 Desember lalu ke Latakia ini sebenarnya serangan yang benar-benar tidak ada target militer di sana ya. Kita tahu bahwa pelabuhan itu isinya bahan makanan,
BBM yang katanya datang dari Iran, kemudian juga sebagian katanya adalah obat-obatan. Nah, yang menarik justru serangan ini juga menghancurkan sejumlah logistik milik Rusia yang lagi-lagi Rusia juga tampaknya tidak bisa merespon secara seimbang, ya, entah pertimbangan apa. Saya kira ini semua menunjukkan bahwa Israel sebagai sebuah negara ini atau sebagai sebuah rezim sudah tidak bisa dibiarkan berulah seperti itu. Dan saya kira masyarakat Timur Tengah, masyarakat ini, kalau elit, sejumlah elit di negara tertentu hendak melakukan normalisasi, tapi kesadaran masyarakat pada umumnya, publik Timur Tengah itu semakin tegas dan jelas siapa Israel dan bagaimana ambisi dia untuk menginvasi, dan rezim yang tidak mengenal hukum internasional, tidak mengenal hukum humaniter, tidak mengenal hukum perang, tidak tahu kedaulatan dan lain sebagainya. Sehingga orang mulai berbicara tentang bahaya cita-cita atau ambisi Israel Raya yang memang jangan-jangan sedang terus diupayakan oleh Israel itu sendiri. Dan ini bukan pertama kali, sudah ratusan kali Israel itu menyerang tanpa hak atas Suriah, kan, waktu Suriah sedang dalam kondisi konflik bersenjata juga Israel ikut cawe-cawe dalam konflik itu, kan. Jadi ini mesti diingat juga oleh publik bahwa sebenarnya kejahatan Israel itu day by day lah istilahnya begitu. Jadi nggak berhenti ketika tidak berperang, dia berhenti tenang gitu kan, seperti negara normal. Tapi kejahatan terus berlangsung. Bahkan di Palestina terakhir ini kan terjadi penghancuran atau pembuldoseran beberapa rumah di West Bank. Iya, makanya saya bilang kejahatan Israel, agresi Israel itu tampaknya sudah menjadi watak karakter dari rezim ini. Siapapun pemimpinnya, dan menjadi bagian dari doktrin negara ini untuk selalu cawe-cawe dan mengagresi pihak lain. Sepertinya Israel itu ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak memulai ini, maka yang lain akan melakukan satu mobilisasi atau konsolidasi kekuatan untuk menyerang dia. Dan itu artinya apa? Ya, jalan berpikir yang siapa yang duluan hancur, ya, zero sum game. Kalau kata anak sekarang insecure. Insecure. Perasaan insecure justru dia jadi agresif, serba emosional, dan itu terlihat sekali justru ketika Suriah sebagai negara yang sedang diamuk oleh pemberontakan teroris seperti itu, justru malah diserang seolah-olah dia ingin Suriah sebagai negara itu gagal atau hancur. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Suriah hancur dan tidak ada negara di situ, kembali ke era 1000 tahun atau 500 tahun yang lalu, suku-suku ini hidup kembali, apakah itu berguna buat kawasan ataukah itu berguna buat Israel? Tentu tidak. Jadi cara berpikir yang menurut saya seperti di hutan rimba ini harus diakhiri dari rezim ini, gitu. Rezim ini harus diperkenalkan kepada hukum bahwa sekarang kita hidup tahun 2021, ada berbagai negara punya kekuatan dan juga punya kekuatan hukum internasional, dan ada PBB bla bla bla, institusi-institusi ini harus ada konvensi-konvensi yang Israel harus mengakui semua itu dan mengikuti. Kalau tidak, ya berarti negara ini tidak layak, tidak punya kelayakan untuk hidup di era ini, gitu kan. Nah, itu dulu kayak mengembalikan kita ke era kolonial dulu, di mana VOC dengan sejumlah tentara mau menginvasi wilayah yang segini besarnya tanpa ada mandat dari siapa-siapa, hanya karena kepentingan insecure, katakan ya, insecure dia atas supply rempah-rempah untuk negerinya. Ini kan sebuah cara berpikir yang sudah tidak layak untuk dipegang di era seperti ini, tidak layak untuk dipertahankan di zaman seperti sekarang. Ya, dan katanya kalau orang insecure itu lemah, betul. Dia merasakan kelemahan gitu, karena itu dia insecure gitu. Betul, ya. Terus juga kita sering kali di forum ini bicara soal negosiasi nuklir Iran dengan negara kalau tidak salah 5 negara Barat, ya. Dan tentu saja pentolannya Amerika Serikat. Dan kemarin itu kita terpilih Joe Biden, tahun lalu 2020. Nah,
Bagaimana ini perkembangannya, Sat? Dengan Joe Biden yang dianggap kan kalau Trump itu keras, Joe Biden ini bisa negosiasi lah, tapi perkembangan gimana? Ya, sejauh yang saya lihat perkembangan itu masih berjalan di tempat, tanpa ada satu outcome yang bisa memecahkan kebuntuan yang ada, karena Iran di satu sisi perlu jaminan bahwa akhir dari negosiasi ini adalah setidaknya melepaskan seluruh sanksi. Jadi lifting of all sanction ya. Jadi mencabut seluruh sanksi yang ada. Jadi mengakhiri rezim sanksi. Tapi di sisi lain Amerika itu tidak mau melepaskan rezim sanksi ini sebelum Iran melangkah. Jadi di sini problem tampaknya yang susah ditemukan tidak ada titik temunya gitu kan. Karena Amerika menerapkan rezim sanksi yang begitu masif dan komprehensif yang disebut oleh Donald Trump sebagai maximum pressure itu, di sisi lain Iran mau semuanya itu diakhiri sekaligus. Karena Iran merasa bahwa rezim ini sendiri ilegal. Rezim sanksi ini sendiri tidak punya basis hukum internasional. Apalagi program nuklir Iran kan sudah di bawah pengawasan IAEA kan ya. Betul, Badan Energi Atom Internasional ini kan sudah mengawasi. Nah, dan juga Iran ketika menyepakati negosiasi kemarin ya, kesepakatan nuklir yang sebelum ini, itu Iran yang masih stick to the agreement ya, masih tetap pada kesepakatan, tapi Amerika yang mengakhiri lebih dulu. Jadi akhirnya Iran ini sekarang posisinya justru menurut saya lebih keras dan lebih kuat dan lebih tegas daripada sebelumnya gitu. Oh iya, saya lupa menyebut terpilihnya Presiden Raisi. Nah, ya, terpilihnya Ibrahim Raisi itu tampaknya Ibrahim Raisi kebijakannya lebih tegas dan lugas ketimbang Presiden Rouhani sebelumnya. Karena Presiden Rouhani kan tidak harus semua sanksi diakhiri. Tapi waktu itu juga Rouhani belum menghadapi sanksi maksimal model Trump atau yang diterapkan oleh Trump. Dan saya kira ini yang menurut saya negosiasi atau proses negosiasi ini masih belum menemukan jalan keluar. Anehnya juga di bawah Biden Amerika tidak melunak ya soalnya. Tidak melunak, tetapi kan Amerika juga pada akhirnya masih mau bernegosiasi lagi ya. Iran juga masih mau, toh buat Iran juga tidak ada ruginya bernegosiasi. Sudah kadung dikasih sanksi seperti itu. Tapi Iran kali ini mengambil posisi lebih tinggi, yaitu ya harus diakhiri rezim ini secara keseluruhan sekaligus, bukan finansial dulu, ekonomi enggak, semua jenis sanksi ini harus diakhiri. Dan itu artinya sanksi yang sudah berjalan dari tahun 80-an itu harus berakhir semuanya. Dan itu kan beban bagi pemerintahan Biden ya. Saya kira rezim Biden tidak akan terima usulan seperti itu. Tapi di sisi lain Iran punya hak untuk meminta semua itu diakhiri. Karena itu toh juga ini satu rezim yang ilegal di mata Iran. Gitu. Terus ini saat kita juga di forum ini atau di channel ini sering membahas Lebanon, satu titik di Timur Tengah yang tampaknya tidak pernah tidak mungkin kita bicarakan, karena memang Lebanon ini secara geografis sangat strategis, juga secara kultur dan politik itu unik. Nah, bagaimana perkembangan politik terutama di Lebanon? Iya, Lebanon ini memang saya lihat sejak 2014 ya, gonjang-ganjing Suriah, ya, memanasnya situasi di Suriah itu berakibat pada instabilitas yang luar biasa, volatility yang luar biasa bagi pemerintahan Lebanon. Karena negara ini kan mau tidak mau punya hubungan yang sangat dekat dengan Suriah ya. Sebagian besar suku yang ada di Lebanon itu berasal dari Suriah dan juga sebaliknya. Kita tahu misalnya Kristen Lebanon itu umumnya dari Suriah, tokoh-tokoh asal usul mereka dari Suriah dan juga sebaliknya. Jadi itu hubungan sudah sangat dekat. Nah, hingga pada tahun 2021 ini kita tahulah beberapa kali usaha untuk membentuk pemerintahan gagal, tertunda, bahkan pemilu pun tertunda, perpanjangan parlemen dan seterusnya.
hingga pada 2020 kemarin terjadi ledakan besar yang di pelabuhan Beirut itu, yang kemudian ada semacam upaya untuk mempersalahkan atau menuduh Hizbullah berada di balik ledakan itu, dan ini menyebabkan gejolak makin tinggi dan berakibat pada gagalnya pemerintahan Hariri dan tidak berhasilnya Hariri untuk menduduki kembali posisi sebagai Perdana Menteri. Padahal Hariri ini kan punya mandat dari sejumlah negara regional termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat untuk memegang kekuasaan di Libanon, dan akibatnya PM Najib Mikati lah yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan. Dan sejak Najib Mikati memimpin pemerintahan Libanon, tampaknya juga Libanon mengalami krisis yang krisis ekonomi lah ya, makin jauh karena ya tentu Saudi memberikan boykot. Tidak salah juga ya ada sanksi atau boykot itu. Sanksi, boykot, penarikan mundur sejumlah dubes negara teluk dari Libanon, yang berakibat pada memburuknya hubungan Libanon dengan sejumlah negara Arab. Tentu juga karena kita tahu Menteri Penerangan ketika itu yang memberikan pernyataan dukungan lah kurang lebih, tapi pernyataan dukungannya sebelum dia menjadi menteri terhadap Yaman dan perjuangan rakyat Yaman untuk membebaskan diri dari agresi. Walhasil akibatnya memburuk, meskipun Menteri Penerangan sudah mundur, tetap hubungan bilateral tidak kembali terjalin. Bukan bilateral aja, tapi hubungan Libanon dengan sejumlah negara Arab. Padahal kita tahu Libanon ini sangat bergantung pada hutang luar negeri, bergantung pada minyak dari luar negeri, tergantung. Iran mencoba untuk masuk, mensuplai dan lain sebagainya, bukannya mendapatkan sambutan, ya, makinlah besar tuduhan bahwa Hizbullah lah yang mengendalikan pemerintahan. Nah, ini kompleksitas ini karena Libanon ini seperti kita sudah sering bicara ya, sebuah sistem sektarian yang sudah, semoga Allah menghindarkan kita dari sistem seperti itu untuk negara Indonesia, tapi ini kan sistem konvensional warisan penjajah Prancis yang berakibat bahwa setiap aliran itu punya representasi politik, dan sektarianisme itu menjadi berjalin berkelindan dengan semua urusan politik itu. Jadi pengangkatan kebijakan ini semuanya harus ada perhitungan representasi sektariannya. Jadi misalnya nih jenderal angkatan laut dari aliran A, berarti angkatan darat harus dari aliran B. Jadi nanti angkatan udara dari aliran ini, polisi harus dari aliran. Jadi ini sudah kompleks. Politik alirannya sangat kuat, dan itu mengakibatkan selalu saja solusi dari salah satu pihak akan ditentang pihak lain. Nah, keadaan itu sudah sampai seperti itu. Saya kira krisis ekonomi ini akan susah dilalui kalau tidak ada kebersamaan dari seluruh pihak, dan itu yang sebetulnya dituntut oleh seluruh rakyat Libanon, tapi ternyata elitnya juga tidak kunjung bisa bersama-sama ya menyelesaikan masalah ini. Ya. Baik para pemirsa, kita sekarang beralih ke isu-isu yang pernah kami bahas di dalam negeri. Ini isu yang sebenarnya masih hangat, itu adalah jadi soal persoalan yang dihadapi kelompok yang satu tapi dituduhkan ke kelompok yang lain. Itu persoalan pertama, persoalan terorisme. Kita tahu ada penangkapan terduga teroris, yakni Farid Oqbah. Dia dianggap oleh polisi sebagai ideolog Jamaah Islamiyah, termasuk juga yang sekarang disebut Neo Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah yang lama juga dia sudah namanya disebut sebagai ideolog. Nah, tapi ada berita-berita menyebut dia ada berita tidak jelas lah menyebar, dan dia disebut sebagai orang Syiah gitu. Lalu ada kasus pelecehan, bahkan pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual ya terhadap belasan santriwati di sebuah pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama yang dilakukan oleh Heri Wirawan.
lagi-lagi meskipun jelas dalam data atau istilahnya jejak digital dia adalah pemimpin pondok pesantren Salafiyah, ya lagi-lagi dituduh sebagai praktisi mut'ah yang ya orang otomatis mengkaitkan dengan Syiah. Nah, ini apa nih, fenomena apa nih? Ya, ini sebenarnya menurut saya fenomena yang sudah ada dalam sejarah ya. Syiah itu memang bagian dari tong sampah yang diciptakan oleh penguasa untuk menjadi tong sampah berbagai tuduhan. Dan barangkali karena memang Syiah ini dalam sejarah nyaris tidak pernah berkuasa, dan ketika penguasa itu merasa bahwa mereka ini golongan yang berbeda, penguasa harus memanfaatkan perbedaan itu untuk menjadikan kelompok minoritas ini sebagai musuh bersama. Itu saya kira biasa, dan itu saya sering katakan bahwa biasanya penguasa, politisi, pemimpin yang tidak punya agenda, satu-satunya cara dia berkuasa adalah dengan memecah belah. Itu cara yang paling taktik, paling klasik yang dilakukan oleh penguasa yang tidak punya agenda pembangunan, pelayanan, kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada di dalam pikirannya tentang keadilan. Maka satu-satunya cara dia harus pecah masyarakat ini menjadi golongan-golongan. Nah, dalam rangka berkuasa, dia harus menciptakan adanya golongan kecil yang berbahaya, sangat berbahaya, dan karena bahaya dari golongan kecil ini tadi, maka yang besar ini harus merapat ke penguasa. Ini saya kira cara yang sudah berjalan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Nah, oleh sebab itu kemudian pola ini berlanjut ke Indonesia. Begitu ada suatu perbuatan buruk, pertama yang kena stigma Syiah, dan seperti tidak perlu ada bukti lagi. Dan kita pernah sudah sampaikan di channel ini. Misalnya tentang Farid Uqbah. Seorang wartawan yang sedikit mau Google pasti tahulah siapa Farid Uqbah dan apa tingkahnya dan pemikirannya sebelum dia ditangkap sebagai tertuduh terorisme. Jelas bahwa dia anti Syiah, dan bukan anti biasa, artinya anti dan melakukan aktivitas terorganisir untuk mempersekusi, memusuhi dan mengkafirkan Syiah dan seterusnya. Bagaimana bisa disebut sebagai tokoh Syiah? Jadi sebetulnya antinya ini malah satu kalimat yang hilang dari media. Nah, lucunya itu bukan media biasa gitu, ada sebagian media besar yang menyatakan penangkapan tokoh Syiah gitu ya. Dan Farid Uqbah ini kan dia terlibat sangat aktif dalam organisasi yang disebut Aliansi Nasional Anti Syiah gitu. Persis itu masalahnya. Jadi bagaimana bisa orang yang sangat jelas profilnya dan jejak digitalnya mudah ditemukan sebagai pelaku aksi dan ujaran kebencian yang sistematis dan cukup lama ya, sistematif, masif dan ekstensif dan intensif, dianggap sebagai tokoh Syiah. Begitu juga dengan kasus Heri Wirawan. Siapa saja yang sedikit membaca sejarah dia, profiling dia, kita akan tahu dengan misalnya menggunakan asosiasinya menggunakan nama Salafi dan seterusnya. Ini kan orang yang menggunakan ini umumnya adalah orang yang anti Syiah gitu. Bagaimana bisa tuduhan dia sebagai Syiah itu justru yang lebih menyebar. Jadi memang ini cara. Jadi, orang Syiah nggak pernah menggunakan kata-kata salaf atau salafiyah. Nggak pernah dan nggak lazim itu kan. Nah, jadi menurut saya ini juga bagian dari stereotyping, stigmatisasi yang tampaknya masih susah untuk kita tepis ya. Akibat gencarnya propaganda anti Syiah itu berpuluhan tahun kemarin ini, dan penggiringan opini publik untuk membenci Syiah dan menganggap Syiah ini berbahaya untuk umat Islam secara keseluruhan. Bahkan saya ingat dulu awal-awal kenaikan atau ya awal-awal Pak Jokowi itu maju ke pentas politik nasional juga di stigma sebagai Syiah dan dianggap sebagai didukung oleh Syiah. Syiah itu berapa persen sih, berapa jumlahnya, kan mestinya ada sedikit verifikasi yang masuk akal, kuantifikasi. Tapi ternyata itu tuduhan begitu mudahnya dimakan. Karena apa? Sudah ada brainwashing yang dilakukan sebelum itu dan dalam tulisan-tulisan
yang begitu banyak dalam buku sejarah, dalam buku-buku mereka dan ceramah-ceramah mereka yang mengatakan bahwa apapun bahaya, ancaman dan semua kerusakan umat ini timpakan ke Syiah. Selesai. Nggak perlu ada pembuktian, tinggal lempar ke Syiah, orang semua sudah nyangka. Percaya karena sudah ada propaganda masif bertahun-tahun dalam berbagai buku. Dan juga biasanya kalau tidak pakai nama Syiah karena satu dan lain alasan, ya, karena di dalam hadis Ahlus Sunnah juga ada istilah Syiah yang baik, bahkan ada hadis yang secara khusus memuji Syiah Ali dan seterusnya, ya mereka menggunakan istilah Rafidhah itu. Jadi itu saya kira pengulangan yang terus terjadi. Nah, padahal kita tahu dalam kasus Farid Uqbah sudah jelas dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Syiah, dan bahkan dia adalah pelaku aktif, proaktif dan serius dan sistematis ya, terorganisir untuk membenci dan mempersekusi Syiah dan menstigma Syiah. Adapun Heri Wirawan kita lihat secara jelas juga, dan kita sudah pernah tayangkan di sini, istrinya pun sudah mengaku tidak mengenal dia sebagai Syiah, tidak tahu Syiah, artinya menafikan kesyiahan suaminya, itu kan jelas. Jadi ini tuduhan-tuduhan bangkrut ini, tapi kita terpaksa sudah juga harus mengklarifikasi dalam rangka untuk mengclearkan masalah. Ya, dan perlu digarisbawahi juga bahwa ANAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah itu bukan pertama kali terkait dengan kasus terorisme. Sebelumnya kita juga pernah mengulas ada seorang pengusaha, pengurus ANAS juga yang ditangkap terkait dengan Jemaah Islamiyah. Jadi memang organisasi anti Syiah ini dekat sepertinya sangat lekat dengan dengan kekerasan dan aksi-aksi teror dan lain sebagainya. Saya kira ideologinya juga sudah mengusung ideologi kebencian dan permusuhan terhadap pihak lain, ya. Dan ini masalah yang sangat dan mestinya juga fundamental. Dengan kata-kata anti itu mestinya tidak disahkan sebagai ormas. Nah, itu saya sudah sering ngomong di berbagai forum, Pak Irman, bahwa ini ANAS ini adalah satu-satunya ormas di dunia. Saya kebetulan ngecek ya, di dunia yang menggunakan entitas hukum, ya, badan hukum untuk melakukan secara aktif kebencian, permusuhan terhadap kelompok lain. Saya kira tidak ada itu di dunia. Organisasi visi misinya adalah permusuhan dan kebencian terhadap pihak lain. Itu tidak ada. Bahkan di Indonesia itu, kalau ada pun pasti dilarang sama pemerintah. Harusnya dilarang, tapi ini ada dan eksis dan katanya ada legalitasnya. Nah, ini kan patut dipertanyakan. Kumham dan pemerintah kan bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan negara, bangsa, warga, hukum akal sehat dan seterusnya. Nah, yang berikutnya kita belum sempat bahas adalah kemenangan Kiai Yahya Khalil Stakuf atau yang biasa disapa dengan Gus Yahya sebagai Ketua PBNU, Ketua Tanfiziyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebenarnya memang sudah diperkirakan oleh para analis bahwa Gus Yahya bakal memenangi pemilihan ini, apalagi tadi gue lihat sangat telat skornya dengan Kiai Said Akil Siroj, apalagi juga sebelumnya paket ahwanya Gus Yahya yang terpilih lengkap sebagai paket ahwanya Kiai Said, ada beberapa yang tidak terpilih. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan adalah pernyataan-pernyataan Gus Yahya sebelum menjadi atau sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Pertama mungkin soal bahwa beliau sempat bercerita lama diperkenalkan Gus Dur dengan seorang Rabi Yahudi dari Amerika, terus dia memiliki visi bagaimana mendamaikan istilahnya bagaimana berkontribusi terhadap perdamaian dunia dengan koneksi jaringan dengan para Yahudi di Amerika. Kita tahu juga beliau diundang oleh Perdana Menteri Netanyahu oleh Israel juga lewat jaringan atau network Yahudi di Amerika. Nah, ini mungkin kita perlu
mungkin antum perlu istilahnya memberi penjelasan Ya. Tentang apa berdamai dengan entitas bernama Israel. Ya, pertama saya menyambut baik ya terpilihnya Kiai Haji Yahya Saquf. Itu kan sebenarnya Saquf itu bacanya Saquf ya. Satu wazan sebetulnya dengan adiknya Yakut, Yakut Saquf. Kalau tidak salah ini, mudah-mudahan saya tidak salah, tapi jelas bukan Stakuf itu bacaannya. Cuman kalau bahasa Indonesia itu memang ejaannya beda. Kalau sekarang kan justru TS bukan ST. Iya. Itu kan fa. Ala kulli hal. Saya kira saya percaya dengan niat baiknya. Saya percaya dia punya kecerdasan untuk memahami isu-isu global. Sebelumnya kan juga dia pernah di pemerintahan di masa Gus Dur sebagai jubir, kalau tidak salah jubir atau sekretaris ya, juru bicara. Dan tahu betul situasi Timur Tengah secara gamblang, tidak bisa berpihak kepada salah satu golongan atau pihak yang sedang bertikai. Itu harus jelas dari awal. Nah, pernyataan dia ingin mengusung atau mengaktifkan misi perdamaian dunia yang memang sebetulnya itu misi Indonesia, misi founding father kita, misi konstitusi, dan misi semua orang yang berakal sehat dan berhati tulus. Saya kira dalam kaitannya khusus dengan konflik sebagian negara Timur Tengah dengan Israel ini, harus jelas bahwa ketika kita mau melakukan perdamaian, kita jangan sampai mengambil jalan yang salah dalam pengertian menunjukkan keberpihakan. Misalnya kita lihat misalnya Gus Yahya sudah bertemu dengan Netanyahu. Apakah beliau sudah bertemu dengan pihak-pihak lain? Sudah bertemu dengan Bashar Assad? Sudah bertemu dengan Said Hasan Nasrullah? Sudah bertemu dengan pihak yang selama ini berkonflik dengan bertemu dengan Hamas, pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, pimpinan Fatah, dan lain sebagainya, atau belum? Jadi supaya tidak mendengar dari satu sisi, satu pihak. Yang kedua, sejarah menunjukkan bahwa Israel memang tidak berniat damai, dan ini bukan pernyataan dari saya. Anda bisa Google sekarang ini, bahkan pendukung keras Israel, yaitu elit Amerika, banyak yang menyatakan bahwa memang Israel ini punya problem dalam soal komitmennya terhadap perdamaian, khususnya ketika masalah itu menyangkut misalnya pemukiman-pemukiman yang terus dibangun dengan cara menganeksasi sisa-sisa tanah rakyat Palestina. Ini kan terus berjalan. Kemudian tidak adanya keinginan Israel untuk menghentikan agresi terhadap negeri-negeri tetangganya, dan track record Israel dalam soal menjaga perdamaian itu kan sebetulnya Israel dengan Mesir, dengan Yordan itu kan berdamai, tapi kita tidak melihat mereka itu bisa menjamin bahwa tidak mengagresi. Dan saya kira upaya sebagian negara untuk menormalisasi hubungan dengan Israel seperti negara Bahrain, Uni Emirat, dan Oman dan lain sebagainya, itu tidak merepresentasikan, tidak mewakili opini publik rakyat. Dan sebetulnya Indonesia itu harus merebut rakyatnya, jangan merebut elitnya. Karena kalau merebut elitnya tidak, perdamaian itu kan dengan rakyat. Perdamaian itu kan rakyat kebanyakan. Elit ini kan datang dan pergi, rakyat yang tidak datang dan pergi, mereka yang akan tetap, mereka lah di situ, mereka lah orang. Kita harus melihat rakyatnya, saya kira itu. Nah, dan terbukti bahwa negara yang sudah berdamai dengan Israel, katakan sejak Camp David 1978, ada sejumlah negara Arab berdamai jelas dengan Israel. Apa hasilnya perdamaian dengan Israel? Ya, apakah negara-negara ini kemudian jadi maju? Mesir, Yordan, apakah jadi maju? Saya tidak melihat kemajuan. Justru kalau kita kembali ke tahun 78 dan sekarang, wibawa dari sebuah negara namanya Mesir itu justru merosot tajam. Yordan yang sebelumnya berwibawa, sekarang kita tahu Yordan itu diambang disintegrasi.
baru saja mengalami kudeta dan seterusnya. Jadi negara-negara yang sudah berhubungan dengan Israel pun tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Nah, saya kira Indonesia juga kalau sampai berhubungan dengan Israel, saya tidak melihat ada manfaatnya. Tapi sebaliknya, Israel akan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari hubungan dengan Indonesia ini. Minimal secara politik, diplomasi, dipakailah hubungan ini sebagai untuk memeras sebagian ya negara-negara Barat ya. Untuk menunjukkan bahwa udahlah, saya sudah nggak butuh kalian, bisa langsung hubungan sama negara-negara ini, dan itu akan menekan sejumlah negara yang masih merasa bahwa mereka punya hak dirampas oleh Israel seperti Suriah, Lebanon, tanahnya masih dijajah dan lain sebagainya, dan itu kerugian bagi Indonesia di mata negara-negara ini, apalagi di mata rakyat, di mata publik ya dunia. Saya yakin bahwa Gus Yahya akan jauh lebih bijak daripada sekedar mengambil langkah-langkah yang manfaatnya tidak jelas, kerugiannya pasti. Manfaatnya nggak tahu apa. Kalau segelintir orang akan mengambil manfaat, ya tentu itu bukan suatu perbuatan bijak dari pemimpin untuk sekedar melakukan sesuatu untuk kepentingan segelintir orang. Saya kira pastilah Gus Yahya jauh lebih pintar daripada sekedar melangkah seperti itu. Dan saya lihat juga track record beliau sebagai intelektual, sebagai pemikir, dan saya lihat kajian-kajian itu semuanya baik. Saya bahkan sampai katakan bahwa sebagian omongan dia tentang ulah sejumlah WNI keturunan Arab, saya setuju, dan itu memang kita harus akui bahwa kita datang ke tempat negeri yang makmur ini untuk datang dengan misi damai gitu ya. Kalau kita membuat ulah, ya harusnya kita malu sama tuan rumah dan seterusnya. Itu saya kira ajakan-ajakan yang baik. Nah, dalam soal dalam kaitannya dengan Timur Tengah, itu saya kira dia lebih baik, lebih arif dan bijak. Dan kayaknya juga kepemimpinan ini akan menciptakan kearifan dan kebijaksanaan. Saya kira ya, mudah-mudahan. Ya, tadi Ustadz menyinggung soal WNI keturunan Arab ya, bisa dikatakan begitu. Memang ya ini sebenarnya bukan isu baru. Kalau di Indonesia ini isu sejak tahun mungkin 1930-an dan mengemuka kembali itu dengan sangat keras itu tahun 2016 ketika terjadi apa yang disebut dengan 212. Nah, sampai saat ini ada saja fenomena-fenomena yang melibatkan warga negara atau saudara-saudara kita dari keturunan Arab. Nah, sebenarnya bagaimana kita menempatkan? Karena memang juga kan dari keturunan Arab sendiri ada pihak yang pro, ada yang kontra. Lalu juga ada pihak yang berusaha menengahi, tapi juga ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Ada ekstrem kanan mendukung 100% gitu kan? Ya, fanatisme. Terus ada yang memang kiri dan mendiskriminasi orang Arab. Ya, saya kira gini, kita harus cukup dewasa sebagai bangsa ya, karena bangsa dimanapun di dunia itu nggak ada satu ras, nggak ada suatu bangsa tercipta dari satu ras, impossible dan tidak pernah ada dalam sejarah. Ya, apa sudah ada kan istilahnya pemeriksaan DNA, ternyata saya dari sini gitu. Iya. Campur-campur itu sudah. Nah, saya sendiri pernah cek DNA itu, ternyata banyak sekali ras yang terkumpul di dalam DNA saya. Artinya dari macam-macam ras dan suku dan lain sebagainya. Saya kira tidak pernah ada ras murni, suku murni. Saya kira tidak ada. Dan tidak ada bangsa, apalagi bangsa besar, yang terdiri dari satu suku. Tidak ada. Hadirnya suku-suku lain itu justru akan memperkuat bangsa itu. Ambil contoh Amerika. Amerika tuh hampir semuanya adalah bangsa imigran. Hampir semuanya, 95% bangsa Amerika adalah bangsa imigran. Bahkan sampai disebut sebagai Amerika itu bermental imigran orang-orangnya. Artinya orang-orang yang datang untuk mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari negara yang ada untuk balik pulang. Sampai ada di dalam cerita-cerita, apalagi tahun 1930-an ya, awal-awal depresi itu, Great Depression itu kan banyak sekali orang Itali atau yang mereka disebut di era itu sebagai mafia Itali itu berpikirnya tentang the old country, ya kan, nah, negara asal usul nenek moyangnya untuk dagang di Amerika tapi uang kirim balik ke sana. Dan kalau ada
sesuatu yang bisa diambil dari sana, mereka akan ambil dari sana, nggak mau ambil dari tempat lain. Apa zaitun kek, apa alkohol dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kelompok Irlandia juga gitu. Seingat saya waktu prohibition, waktu ada pelarangan alkohol, sebagian besar pedagang Irlandia itu ngambil whisky dari Irlandia, tukar dengan senjata. Alhasil kita tahu lah bahwa bangsa Amerika, bangsa yang terdiri dari mayoritasnya dari imigran, tidak ada satupun kecuali Indian yang nyaris punah. Mungkin sekarang tinggal 2% maksimal. Nah, bahkan Afrika juga datang dari Afrika, Eropa datang dari Eropa. Nah, tapi bangsa itu bisa membangun negaranya besar. Indonesia juga begitu. Ulah dari sebagian WNI keturunan Arab yang menyebut dirinya sebagai Habib atau yang disebut sebagai Habib ini harus dianggap sebagai ulah individu, tidak bisa digeneralisir, karena banyak juga dari Habib dan keturunan WNI keturunan Arab yang menentang mereka secara terbuka, secara lugas, secara tegas. Jadi ini harus dianggap sebagai ulah individual, dan seperti semua ulah individual lainnya harus dilihat melanggar hukum, tarik ke mahkamah, tarik ke pengadilan. Tidak melanggar dan itu sesuai dengan hukum dan lain sebagainya, biarkan. Ya, kenapa kan gitu? Dan perbedaan itu juga harus dianggap sebagai kekayaan, bukan sebagai kekurangan atau sebagai kecacat atau sebagai ancaman dan sebagai musibah lah. Perbedaan itu akan ada selalu. Nah, saya kebetulan sebagai WNI keturunan juga ada reaksi ekstrim juga dari sisi yang membenci. Saya kira kalau orang membenci, marah dan lain sebagainya dengan tingkah sebagian orang ini itu wajar, karena sebagian orang WNI keturunan Arab atau Habib ini ngomongnya kasar, melanggar hukum dan hampir bisa dikatakan di luar akal sehat, ya. Harusnya diproses hukum. Apalagi kalau memang melanggar hukum, proses saja hukum, dan kita semua sebagai anak bangsa akan mendukung. Tapi jangan sampai juga melahirkan reaksi diskriminasi yang juga sayangnya ada dan terlihat. Dan seperti saya alami sendiri, itu putri saya misalnya sekolah di sekolah negeri, ya, di SMP negeri, juga mengalami diskriminasi yang jelas. Sepupunya juga mengalami diskriminasi yang jelas, sampai dikatakan misalnya, kamu itu kalau perempuan Arab udahlah jangan sekolah, kawin aja. Artinya orang Arab itu kawin muda aja lah, nggak usah sekolah. Terus ada yang bilang udahlah kalau orang Arab ini malas. Ini walhasil ungkapan-ungkapan yang sangat tidak layak di lingkungan pendidikan. Ini sangat berdampak buruk bagi mental anak-anak didik. Ini di lingkungan pendidikan maksud saya. Bagaimana dengan lingkungan yang luas? Kalau saya menerima diskriminasi seperti itu, mungkin saya tinggal ketawa aja. Tapi kalau anak kecil, perempuan, itu harusnya ada dong toleransi, empati. Mereka itu sudah capek dari rumah juga. Kan kita tahu sekolah di Indonesia ini kan luar biasa bebannya, mulai dari buku, tumpukan buku, perjalanan juga melelahkan, kena macet, panas dan lain sebagainya. Jadi harusnya itu jangan sampai, apalagi kalau ke guru-guru lingkungan pendidikan, apalagi negeri. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Saya kira reaksi sebaliknya itu jangan pernah ada, dan akibatnya bisa justru disintegrasi yang sama-sama tidak kita inginkan. Justru akan merapuhkan. Ya, apalagi kan dan sekarang juga bisa ini Pak Herman, reaksi-reaksi seperti ini bisa dipakai oleh kelompok ekstremis di sebelah sana sebagai, tuh kan memang orang-orang ini rasis sih, nah gitu loh. Jadi mendalil, dipakai sebagai dalil bagi mereka yang telah bersikap brutal, kasar, sadis dan seterusnya. Ini yang jangan sampai terjadi gitu. Barangkali juga ada pihak lain yang sedang memanfaatkan adu domba ini untuk mengalihkan apapun agenda mereka, agenda busuk mereka yang lebih bersifat masif gitu. Bisa jadi. Ya, bahkan sekarang dunia ini sudah sangat multikultural, metropolitan, kan? Betul. Ya. Orang semua sekarang sudah ada, semua suku bangsa itu ya ada di dunia ini. Jadi di negara kita juga ada. Ya. Bahkan ada naturalisasi pemain sepak bola dari Afrika. Terus apalagi keturunan Arab, keturunan Tionghoa kan sudah bergenerasi kan, Iya, betul. Sudah jauh, sudah berada di negeri ini sejak abad ke-18 mungkin atau abad 19. Artinya sudah
ya warga negara kita, saudara-saudara kita kan. Ya sebelum ada negara pun mereka sudah ada di sini. Iya. Bicara tentang Arab kan kita sudah pernah bahas itu, misalnya kerajaan-kerajaan itu sebagian adalah kerajaan yang didirikan oleh orang berketurunan Arab ya di negeri Nusantara ini melalui kawin mawin, perdagangan, interaksi dan lain sebagainya. Jadi dan mereka juga lidahnya sudah bahasa ibunya bahasa Indonesia, sudah lupa sama bahasa Arab. Bahkan mungkin nggak ada yang nggak bisa bahasa Arab ada. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan hasil penelitian saya tentang istilah Arab itu juga secara antropologis dan juga etimologis dia bukan merujuk kepada suku. Ini yang orang sering salah. Suku Arab itu tidak ada. Yang ada adalah lidah Arab, bahasa Arab. Arab itu merujuk kepada bahasa. Jadi Arab disebut Arab kalau dia berbahasa Arab. Bahkan orang Arab yang berbahasa Arabnya tidak baik disebut ajam. Bahkan kalau dia tinggal di secara geografis dikenal sebagai Arab, dia tetap disebut ajam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu berbangganya mengatakan apa? Ana afsahul Arab. Aku adalah orang Arab yang paling fasih. Bukan ana afdalul Arab. Aku orang Arab yang paling enggak. Karena Arab itu kefasihan itu bahasa. Karena itu Nabi tidak mengatakan saya adalah orang Arab paling mulia. Enggak. Saya orang Arab yang paling fasih. Artinya dibandingkan dengan Arab-Arab lain, mereka itu relatif ajam dibandingkan dengan saya. Dan dalam bahasa Arab, istilah ajam itu juga bukan suku. Ajam itu ajama itu artinya orang yang bicaranya cadel, tidak fasih, tidak lugas. Jadi dia berbicara agak terbata-bata atau pelafalannya tidak tepat. Ini sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Ya, dan saya menulis panjang lebar dan punya pembuktian dan itu artinya tulisan karya ilmiah saya. Makanya saya sebut sebagai ilusi identitas Arab. Karena Arab itu, oleh sebab itu di Indonesia itu sudah gak layak orang ini disebut Arab. Mereka gak ngomong bahasa Arab. Bahkan saya pernah bertemu sama satu orang Sunda, kebetulan orangnya terkenal, kalau saya sebutkan gak enak. Orang Sunda dan beliau itu jadi penerjemah yang cukup terkenal, juga sering menerjemahkan untuk Pak Presiden dan para ini. Berlidah lebih Arab daripada kebanyakan orang yang disebut sebagai keturunan Arab ini. Karena lama tinggal di Mesir dan sejak muda di Mesir dan melatih lidahnya sebagai orang Arab. Ini artinya apa? Mungkin agak lama orang untuk melupakan tentang Arab. Arab itu artinya menganggap bahwa Arab itu adalah bahasa itu agak panjang ya. Tapi mereka harus diingatkan bahwa Arab itu bukan suku. Karena suku Arab itu juga banyak. Suku Arab itu campuran Afrika, campuran Persia, campuran Eropa. Suku Arab. Sekarang kalau Anda pergi ke Suriah, Anda akan kaget, orang Suriah matanya biru, kulitnya orang Libanon. Nah, jadi orang Libanon beda. Orang Palestina beda lagi. Kalau orang Libanon jelas dari Funisia, artinya orang-orang yang memang awal hubungannya dengan Prancis dan lain sebagainya kan, Funiqiyin itu. Ala kulli hal artinya Arab ini sendiri dengan klaim berbagai negara. Kalau kita lihat Liga Arab aja, 33 negara Liga Arab itu, ada yang Afrika murni seperti Sudan menyebut dirinya negara Arab. Masuk Liga Arab. Ada Mauritania murni, baik lokasinya di Afrika maupun asal usul sukunya Afrika. Mesir, negara Arab yang paling terkenal. Mesir kan, sebagian besar orang pergi ke Mesir. Dari mana Arabnya? Mereka itu negerinya di Afrika, suku-sukunya Koptik, suku Arabnya kapan? Arab itu datang pada era zaman mungkin 60 atau ya sekitar 40 atau 30 atau 40 Hijriah gitu, dan terjadi Arabisasi. Bagaimana terjadinya Arabisasi? Lidah. Bahasa Arab. Sama seperti Suriah. Suriah di masa Muawiyah dipaksa oleh Bani Umayyah untuk menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Sudah jadi Arab. Gitu maksud saya. Ya, menarik Ustaz, kesimpulan penelitian Ustaz. Demikian para pemirsa Kupas Channel, pembahasan kami tentang atau obrolan kami tentang catatan akhir tahun 2021. Kita memasuki tahun 2022. Semoga tahun 2022 menjadi momen
bagi kebaikan, segala kebaikan yang kita rencanakan, kita niatkan, dan juga semua orang niatkan dan semua orang rencanakan, semoga bisa terwujud. Terutama perang-perang atau konflik-konflik bisa segera berakhir, Sadep. Amin ya. Demikian pemirsa sekalian, kami berharap para pemirsa yang menyukai konten channel ini bisa mensubscribe kami, tidak ada salahnya atau tidak ada ruginya mensubscribe, dan juga bisa like video-video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.